Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalllallahu alaihi ana ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terasa kita sudah berada saat ini di tanggal 23 Desember 2025. Akhirnya sudah di akhir tahun kita. Setahun ini kehidupan kita jalanin, yang kadang menunggu tukin. Iya, alhamdulillah. Dari kemarin masih di awal Januari 2025, ini udah di penutup tahun. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut dengan keluarga, anak-anak kita mendapat keberkahan di tahun ini, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat podcast dimanapun Anda berada, kembali lagi hadir bersama kita. Seperti biasa, kami KUA Kecamatan Rambutan sebagai penyuluh agama Islam, mari sama-sama tagline kami menyampaikan, mari kita rawat bumi, tebar moderasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Seperti biasa, ini adalah podcast penutup tahun di tahun 2025 yang sangat spesial karena waktunya kita susah untuk mendapatkannya. Tapi demi podcast di penutup tahun bagi penyuluh kami, penyuluh KUA Kecamatan Rambutan hadir bersama kita, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Bukit Tinggi, Al-Mukarram, pembina kami, pembimbing kami, penasihat kami, Al-Ustaz Haji Muhammad Amin Lubis SHI. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian seperti biasa kami penyuluh Datang lagi Ustaz Zul, Ibu Nurul, Ibu Leni dan juga Ibu Said. Baik, sahabat podcast dimanapun Anda berada, biasanya di penutup tahun itu kita diingatkan dengan satu peristiwa besar bagi agama lain, yaitu perayaan Natal yang setiap tahunnya itu terjadi di tanggal yang pasti, ya, tanggal 25 Desember. Tapi kita yang namanya berbangsa dan bernegara ini tentunya ada kaitannya yang digalakkan di Kementerian Agama dengan sebutan moderasi beragama. Saya ke Ustaz Zul dulu mungkin Ustaz. Menurut Ustaz, kira-kira apa sih pandangan Ustaz tentang moderasi beragama dalam perspektif kita yang bagi agama Muslim, Islam? Kira-kira ada nggak bahasan moderasi beragama itu bagi kita yang umat Islam? Mungkin Ustaz bisa menyampaikan ini. Oke, terima kasih. Paling tidak untuk mengawali ini ya, kita harus pahami bersama bahwasanya moderasi beragama ini intinya kita untuk saling menghargai, saling menghargai antara agama kita dengan agama orang lain, kan gitu. Jadi oleh karena itu kita harus memahami benar bahwasanya Al-Quran sendiri pun itu sudah mencatat itu semua bagi kita umat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi agamamu bagimu, agama saya juga bagi saya. Dan juga kita lihat juga dasarnya itu di Al-Baqarah ya 256. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi oleh karena itu dalam perspektif Islam untuk memahami yang namanya moderasi beragama ini, itu memang sudah suatu hal yang memang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah sendiri sudah mencontohkan itu. Jangan sempat kita itu menghujat, menghina agama lain. Ketika kita itu lakukan, kita sudah tidak dikategorikan Islam yang sejati lagi. Karena apapun kita itu Allah ciptakan yang pasti berbeda-beda. Apalagi beragama. Makanya kalau kita lihat Ustaz, apalagi di media sosial, kalau kita lihat dari satu persatu media sosial, kadang-kadang kita miris tuh melihat zaman now nih. Kita lihat nanti misalkan di TikTok sendiri gara-gara perdebatan saling menghina agama di komal-komal orang itu, saya masuk Ustaz. Saya masuk gitu, ya Allah, kok kayak gini orang itu yang bangga nanti Islam itu kenapa gini, kok lagi batu, kok mencium batu, ya Allah, kenapa datang lagi orang Islam lagi, makin daripada brand Kristen gini macam semua. Inilah yang nggak boleh, semuanya inilah paling tidak ya
diatur dengan jelas punya regulasi ini agar bagaimana agar moderasi ini memang benar-benar ditegakkan di negara kita. Nah, paling untuk menyambut hari Natal ini ya, dan tahun baru nanti paling tidak nilai-nilai moderasi ini wajib ada di kita semua. Jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menghina, karena kita ini semua adalah sama, satu bangsa, satu negara. Jangan sampai kita merasa kita lah yang paling hebat, kita yang paling benar. Udah, amalkan agamamu, mereka juga mengamalkan agama mereka. Udah jelas Allah tegaskan itu, lakum dinukum waliyadin. Itu aja dia dasarnya. Kita amalkan agama kita, mereka mengamalkan agama, saling menghargai. Itu aja mungkin. Oh iya, baik. Wah, luar biasa. Artinya moderasi beragama ini kita tetap harus di tengah, Ustaz ya. Ya. Tidak kesana, tidak kemari, tetap ada sebagai bangsa warga negara Kesatuan Republik Indonesia tetap harus moderat terhadap pemandangan kita, karena kita berbangsa satu, bangsa satu, bertanah air satu. Udah kemarin ya. Udah kemarin ya. Baik, kemudian dan dalam agama sendiri sudah diatur ya, misalnya ada lagi Muhammadin, kemudian Rasul sendiri mengatakan lakum dinukum waliyadin, bahwasanya moderasi agama itu sendiri diatur dalam kitab kita yaitu Al-Quran. Baik, luar biasa. Kemudian mungkin saya ke Ibu Nurul, kira-kira Ibu Nurul, apa sih arti moderasi yang mungkin terjadi kekinian di masa kini? Apakah memang mungkin Ibu bisa mencontohkan kira-kira anak-anak kita, penerus kita itu harus seperti ini, yang tidak boleh harus begitu, kira-kira bagaimana ya? Bisa Ibu menyampaikannya? Oke, terima kasih. Sedikit saya sampaikan ya Ustaz. Ya, silakan. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya anak-anak ya, mungkin masih banyak di sekolah-sekolah anak-anak gitu, banyak yang masih belum paham dengan moderasi tersebut. Nah, sehingga itulah yang terjadi di sekolah-sekolah, anak-anak terjadi pembulian, perbedaan agama antara anak yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, Buddha di suatu sekolah yang berbeda agama, itu sering terjadi pembulian di sekolah-sekolah tersebut. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena minimnya pengetahuan tentang anak-anak tentang moderasi beragama. Nah, itu juga harusnya ya jadi pelajaran buat kita ya ke depan, kita pada saat kita penyuluhan ke sekolah-sekolah, selain kita memberikan penyuluhan tentang bullying, moderasi beragama juga salah satu materi utama kita ya, yang mencegah bullying juga gitu. Karena moderasi beragama ini kan kadang anak-anaknya sering saling ejek-ngejek, di Islam tahu, Kristen tahu kan, sering gitu. Puasa lagi Bu ya, kami makan puasa. Nah, sering terjadi bullying. Nah, bullying itu juga bagian dari minimnya nilai-nilai moderasi beragama. Nah, untuk kita juga itu pelajaran, bukannya bisa lah ya untuk penyuluhan kita bisa lebih dalam lagi dengan moderasi beragama itu untuk menghindari bullying tersebut. Dan mungkin saya kira kita sudah berjalan, Ustaz ya. Kita sudah berjalan setahun ini, dan di sasaran binaan kita ke penyuluhan itu mayoritas kayaknya banyak sekolah yang memang berbau keagamaan. Dan memang itu yang kita sampaikan tentang pendalaman materi tentang moderasi beragama, kemudian anti bullying, kemudian tentang stunting juga kita pernah masuk. Baik Ibu, tadi sudah disampaikan kepada kita semuanya bahwa menurut Ibu kira-kira sekelumit tentang apa sih yang bisa kita ambil dari makna moderasi ini untuk generasi setelah kita. Bisa menyampaikan itu kira-kira? Baik, terima kasih Ustaz Heru ya. Makna dari moderasi beragama itu kita harus menanamkan kepada anak-anak kita, atau kita kan sudah penyuluhan ke sekolah ya, bagi yang kita penyuluh sekolah itu cara pandang mereka, bagaimana moderasi beragama, kan? Cara pandang mereka bahwa walaupun mereka berbeda ya dalam suku atau beragama, ya bahwa itu tetap satu. Kita tidak boleh tadi seperti yang kata Ibu Nurul, yaitu bullyingnya kan. Nah, maka kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana cara pandangan kita terhadap moderasi beragama itu. Jadi aku layakan maknanya
Dan kita juga menanamkan kepada mereka bahwa dalam moderasi beragama itu kita harus selalu rukun damai. Harus menanamkan rukun damai dan juga harus menghargai perbedaan di antara salah satu. Itulah juga cara makna moderasi beragama yang harus kita tanamkan terhadap anak-anak dan kepada para dan pada yang kita kasih penyuluhan ke sekolah-sekolah. Baik. Itu aja. Baik, mungkin sebelum kita sampai kesimpulan, saya sampaikan kepada sahabat podcast dari yang dipaparkan Ustaz Zul tadi bahwa setiap kita wajib moderat terhadap pemahaman, tetapi terhadap agama sendiri kita meyakini bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Tetapi cara pandang kita menyampaikan kepada orang lain bahwa apapun yang dianut adalah yang paling benar menurutnya, seperti diatur dalam Al-Quran, lakum dinukum waliya. Kemudian tadi Bu Nurul menyampaikan kepada kita semuanya bahwa dengan adanya pemahaman, dengan adanya sosialisasi tentang moderasi beragama, sehingga anak-anak didik, sasaran binaan kita, kepenyuluhan semakin paham mereka apa sih arti dari moderasi itu sendiri. Kemudian tadi Ibu menyampaikan bahwasanya harus cara pandang anak-anak kita, generasi kita harus paham bahwa moderasi itu adalah sesuatu yang bisa membina negara ini tetap aman, damai, sejahtera. Kesimpulan poin dari pertemuan kita kali ini, podcast kita kali ini, maka intisari pemaparan sangat kita butuhkan dari Al Mukarram Ustaz Haji Muhammad Amin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Ketua Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Kira-kira Ustaz, bagi kami Ustaz, orang yang selama ini menyampaikan bimbingan kepenyuluhan ada kaitan dengan moderasi, ada nggak tips-tips mungkin Ustaz, ada pesan-pesan ataukah ada sesuatu yang perlu kami benahin, perlu kami perdalam, perlu kami sampaikan, baik itu dalam konteks penyuluhan atau mungkin yang lainnya Ustaz tentang moderasi beragama. Waktu dan tempat mungkin Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan seluruh penyuluh agama Islam di dua kecamatan Rambutan. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita membahas tentang yang sangat menarik yang sangat terkemuka lagi hari ini, dan memang lagi ini menjadi pencanangan dari Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Kita sadar bahwasanya kita di negara kita adalah dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Masih ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak menjadikan pada kita untuk kita saling bersama. Artinya apa? Kita di Indonesia ini terdiri dari beberapa agama, suku dan juga yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah memang dari orang-orang tua kita dulu, dari penjuang kita sudah menanamkan bagaimana Indonesia itu dengan beragamnya bisa membingkai dalam satu Bhinneka Tunggal Ika, hidup rukun dan bersama walaupun suku, budaya dan agama itu berbeda tetapi bisa menyatukan. Nah, kita lihat moderasi beragama ini kan harus menyadari. Kita lihat moderasi, ada moderasi di antara agama kita sendiri. Kita agama Islam, terkadang ada orang terlalu menonjolkan pemahamannya dan menyalahkan orang lain. Itu tidak boleh. Silahkan, itu sudah selesai lah saya rasa. Ya, contoh antara keagamaan, antara kunut dan tidak, antara filakiah itu juga bisa memecahkan kita moderat yang orang beragama, yang ekstrim dan menyalahkan. Nah, kenapa? Ketika kita belum mengetahui sesuatu, jangan menyalahkan orang lain. Itu yang perlu disampaikan kawan-kawan dalam penyuluhan pemahaman agama. Nah, jangan, kita harus bisa memposisikan ketika orang berpahamkan tentang agama itu, kita bisa memposisikan kita berada di. Nah, teman-teman lah yang diharapkan sebagai penyuluh penerang di masyarakat dan memberikan khususnya juga kepada adik-adik kita belajar yang mungkin mereka rentan dengan isu, mereka apalagi dengan ada media sosial. Nah, kalau bisa juga berikan video-video, tampilkan di anak-anak itu bagaimana sebenarnya hidup bermoderasi itu, supaya mereka mungkin kalau dengan kita hanya dengan cakap dan sebagainya mungkin mereka mungkin ya biasa-biasa saja tampilkan ya gambar-gambaran video, tampilkan bagaimana kisah, di mana sakitnya
yang dikatakan moderasi dalam video itu, di mana yang dikatakan bahwasanya ekstrim dan sebagainya. Kan lawan moderasi itu adalah orang yang ekstrim, yang dia hanya membenarkan ajaran sendiri dan menyalahkan orang lain. Silahkan kita berkeyakinan ingin membenarkan, tapi jangan menyalahkan orang lain. Karena itu sifatnya moderasi itu harus adil dan seimbang, tidak berat sebelah dan tidak ekstrim dalam memahami agama. Alhamdulillah kita hari ini khususnya di Sumatera Utara, di Kota Tebing Tinggi, dan kita adalah orang yang saling moderat beragama. Apalagi di Sumatera Utara saya lihat, pemahaman saya, apalagi ada kalau tanya martabumbu, oh itu tulangku, oh ini bereku. Nah terkadang agama itu seolah-olah ya menyatu di adat itu. Ketika ada apanya itu, contoh ada pesisir, malah jangan itu ada yang arisan nanti pemilikan. Itu lebih mendekat, itu bisa juga menjadikan kita untuk saling menghargai dalam kehidupan beragama, kehidupan tetangga. Itu saja mungkin para kawan-kawan, yang penting moderasi beragama hari ini masih adalah menjadikan satu patokan kepada kita, dan hari ini kita meyakini dan sudah kita merasakan bagaimana nikmatnya bermoderasi. Jangan dirusak lagi. Ya, sampaikan hal-hal, karena salah satunya adalah apalagi kawan adalah penyuluh agama Islam. Islam itu kan mansalimal muslimun, orang Islam itu adalah orang yang memberikan keselamatan melalui lisannya dan melalui perbuatan. Sifat itu adalah moderasi sebenarnya. Ketika kita sebagai penyuluh bisa menyelamatkan orang dari lisan kita dan menyelamatkan dari perbuatan, itulah sebenarnya moderasi yang hakiki. Ya, itulah mungkin Islam itu menunjukkan kepada kita, itulah sebenarnya orang. Jangan gara-gara kita makin runcing orang beragama ini. Ya, itu saja mungkin. Sukses kepada kawan, tetap semangatkan, tetap suluhkan moderasi beragama. Tetap itu kita bermoderasi dalam beragama itu adalah salah satu. Apalagi mendekatin hari ini, sebentar lagi umat Kristiani akan melaksanakan Natal, ya, tahun baru, dan berikan pemahaman kepada wajib-wajib bahwa saling kita menghargai. Ketika orang beribadah, ketika orang itu melaksanakan ibadah dan melaksanakan keyakinannya, harus kita hargai, kita hormati, dan kita saling mencaci. Ini saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat podcast di mana Quran Al-Quradah, luar biasa pemaparan nasihat wejangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Bapak Haji Muhammad Amin Lubis SHI, yang menyampaikan kepada kita semuanya, kepada sahabat podcast, bahwa kami sebagai penyuluh harus menyuluh tentang pentingnya moderasi beragama, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia ke depannya tidak ada lagi pertikaian antar suku, tidak ada lagi pertikaian antar agama, karena bagaimanapun Islam tetap rahmatan lil alamin. Baik, kami penyuluh agama Islam Kecamatan Rambutan sebagai tagline menyampaikan kepada kita semuanya, mari sama-sama kita rawat bumi, tebar moderasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Selamat Hari Natal tahun 2025 bagi umat yang merayakannya. Semoga mendapatkan kedamaian dari peringatan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.